Halo anak-anak, apa kabar? Ibu harap kalian baik-baik aja. Gimana liburan kemarin? Seru nggak? Gak kerasa ya, udah kelas 9. Nah, berbicara tentang kelas 9, kita masuk belajar materi teks laporan percobaan. Seperti apa sih teks laporan percobaan? Perhatikan ibu ya. Teks laporan percobaan atau biasa disebut dengan eksperimen merupakan teks berisi paparan data secara terperinci hasil praktik, pengamatan, dan penelitian. Biasanya, kegiatan percobaan atau penelitian ini digunakan untuk memperoleh pengetahuan dalam bidang ilmu alam, psikologi, atau sosial. Ciri-ciri laporan percobaan ada 7 ya. Yang pertama, disusun berdasarkan hasil percobaan, pengamatan, atau penelitian disertai pemecahannya. Selanjutnya, dikemukakan secara objektif atau sesuai dengan realitas. Yang ketiga, isinya secara runtut dan sistematik. Yang keempat, menggunakan bahasa ilmiah baku, jelas, komunikatif, dan logis. Yang kelima, ditulis dengan data lengkap sebagai pendukung laporan. Yang keenam, tentunya laporan percobaan ini harus menarik dan interaktif. Dan yang terakhir nih, menuntaskan masalah-masalah yang dimunculkan secara terperinci dan lengkap. Selanjutnya, unsur-unsur informasi dalam laporan percobaan itu ada 6. Yang pertama, judul, objek percobaan, alat bahan, simpulan atau hasil. Kedua, harus ada pelaku percobaan. Ketiga, buku panduan. Keempat, waktu percobaan. Yang kelima, tempat percobaan. Dan yang terakhir itu adalah langkah-langkah percobaan. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan langkah-langkah menyimpulkan informasi dalam laporan percobaan. Yang pertama, bacalah dengan saksama laporan percobaan tersebut. Yang kedua, catat setiap informasi yang terdapat dalam laporan percobaan tersebut. Ketiga, berdasarkan informasi tersebut, simpulkan informasi dari laporan percobaan tersebut. Dan yang terakhir, gunakan kalimat efektif dan kosakata baku. Selanjutnya kita masuk struktur dan sistematika laporan percobaan. Struktur terbagi menjadi 2, yaitu umum dan uraian. Umum itu sendiri menentukan klasifikasi aspek dari sesuatu yang dibahas secara umum. Uraian yaitu menggambarkan sesuatu yang dibahas secara terperinci, bagian per bagian, kebiasaan atau kebutuhan, penggunaan bahan dan alat, perilaku alamiah, dan hal khusus lainnya. Kali ini Ibu akan menjelaskan sistematika laporan percobaan, dimulai dari judul, objek, pelaku percobaan, tempat dan waktu percobaan, tujuan, bahan dan alat, langkah-langkah, hasil laporan percobaan, simpulan, dan yang terakhir, daftar pustaka. Selanjutnya, kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Yang pertama, memperkenalkan aspek umum atau kelompok generik. Kedua, menggunakan kata tugas hubungan logis, seperti ketika, maka, lalu, atau kemudian. Ketiga, menggunakan kata kerja aktif. Keempat, menggunakan kata serapan. Kelima, tidak ada urutan waktu, yang ada urutan kegiatan. Keenam, menggunakan kata benda atau frasa benda dibandingkan kata ganti orang. Ketujuh, biasanya disertai foto, diagram, atau tabel untuk memperkuat hasil pengamatan. Selanjutnya yaitu langkah-langkah menyusun kerangka teks laporan percobaan. Yang pertama, kalian harus menentukan judul percobaan sesuai dengan objek yang diamati atau diteliti. Kedua, menyusun tujuan percobaan berdasarkan percobaan yang telah dilakukan. Ketiga, menyusun teks laporan percobaan berdasarkan struktur teks laporan percobaan. Yang keempat, menggunakan bahasa baku saat menyusun teks laporan percobaan. Bagaimana?
Mudah bukan belajar teks laporan percobaan? Nah, semangat belajar ya anak-anak. Selanjutnya, silahkan kalian melihat perintah penugasan di Google Classroom ya. Sampai bertemu di materi selanjutnya.